teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah siap belum buat belajar matematika? Udah. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu ya. Ya. Yang hadir acungkan tangan. Dea, Iva, Meisha, Zafir, Repa, Ayla, Elia, Rahma, Adiba, Zihan, Yuri, Azam, Fairul, Sakib. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi fungsi kuadrat, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, siswa dapat memahami bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan membedakan titik puncak, nilai maksimum dan minimum, serta sumbu simetri. Lalu yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai minimum dan maksimum, serta koordinat titik puncak. Nah, sebelum kita masuk ke materi fungsi kuadrat, ada materi prasyarat yang harus kita ketahui. Nah, materi prasyarat yang harus kita ketahui yaitu materi persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita kan udah mempelajari tentang materi persamaan kuadrat. Jadi materi persamaan kuadrat ini merupakan persamaan matematika di mana variabel tertingginya memiliki pangkat tertinggi 2. Terus ada bentuk umum dari materi fungsi dari materi persamaan kuadrat ini, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi X di sini itu harus 0. Makanya di sini sama dengan 0. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi prasyaratnya, sekarang kita masuk ke materi fungsi kuadrat. Nah, ada yang tahu gak materi fungsi kuadrat itu apa? Yang ada pangkat 2-nya. Lalu Cirinya pakai fx. apanya? Cirinya pakai fx. Betul ya, dua-duanya. Jadi fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang memiliki bentuk umumnya. Nih, fungsi kuadrat. Kita tulis dulu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu merupakan fungsi yang memiliki bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dengan keterangan a b c di sini tuh keterangannya a b c merupakan konstanta dan a-nya tidak sama dengan apa ini? 0. Oke. Sekarang kita masuk ke bentuk grafik fungsi kuadrat. Jadi, bentuk grafik fungsi kuadrat itu yaitu ada satu, yaitu bentuk parabola ya, bentuk parabola. Nah, bentuk parabola ini terbagi menjadi 2. Ada yang kurva parabola itu membuka ke bawah,
bisa kita gambarkan seperti ini. Misalkan titiknya di sini kita gambarkan. Nah, ada yang membuka ke atas. Ke atas. Kita gambarkan. Nah, gimana coba cara ngebedain membuka ke bawah sama membuka ke atas? Kita bisa lihat kalau misalkan parabolanya membuka ke bawah, yang ini berarti A-nya itu kurang dari 0. Kalau kurvanya membuka ke atas berarti A-nya lebih dari 0. Atau kita bisa simpulkan berarti ini tuh negatif dan ini positif. Nah, ini kita tadi kan titiknya di sini dan di sini. Titik ini tuh bisa disebut dengan namanya titik puncak. Titik puncak. Nah, tadi kan titik puncak itu kita bisa biar gampang ingetnya, kita bisa pakai dengan XP, YP. Sekarang coba perhatikan ya gambar berikut. Ini anggap aja gambar manusia. Coba kita lihat. Ini itu misalkan lemparan bola basket misalkan. Nah, kalian ada yang tahu gak apa hubungannya melempar bola basket dengan fungsi kuadrat? Ya? Karena bentuk? Oke, betul ya. Karena bentuk lemparannya melengkung. Berarti kalau kita lihat dari sini, ini merupakan bentuk parabola membuka ke bawah atau A-nya kurang dari 0. Atau disebut dengan A negatif. Betul ya. Nah, sekarang ibu juga bakal gambar grafik parabola. Misalkan kita titiknya di sini. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan keterangan daripada ini. Misalkan di sini XP dan di sini YP. Lalu kita lihat titik di sini tadi disebut apa? Titik puncak. Tapi kalau kita menyebut XP aja itu menggambarkan sumbu simetri. Yang mana sumbu simetri? Yang ini. Ini itu sumbu simetri. Kenapa sumbu simetri? Karena ketika kita lipat itu akan sama ukurannya. Makanya disebut sumbu simetri. Lalu YP di sini, yang ini, YP ini tuh merupakan nilai maksimum dan nilai minimum. Ini itu merupakan nilai maksimum dan minimum. Terus kalau misalkan kita gabung kayak tadi XP YP ini, jadi kalau kita gabung XP YP ini merupakan titik puncak. Jadi kesimpulannya tuh kalau kita XP itu titik puncak, kalau YP-nya aja itu nilai maksimum minimum, kalau XP-nya aja itu sumbu simetri kayak gitu. Masuk ke cara mencari XP dan YP. Kita harus mengetahui dulu rumusnya apa. Nah, jadi rumusnya itu XP sama dengan min B per 2A.
Lalu YP sama dengan YP itu sama fx ya. Fx sama dengan diskriminan per min 4a. Kalau kalian udah belajar mengenai materi persamaan kuadrat, pasti kalian udah mengerti tentang diskriminan ini. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya tuh misalkan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 6. Nah, kita tentukan nilai minimum dan sumbu simetrinya. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih, A-nya itu ini konstanta A, ini B, ini C. Sekarang kita masukkan ke rumus ya. XP sama dengan min D per 2A. Berarti min B-nya berapa ini? 8. Min 8 per 2 A-nya itu X kuadrat itu nilainya 1, berarti dalam kurung 1. Kalau min bertemu min jadi plus. Jadi 8 per 2 dikali 1 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, kita udah ketemu yaitu 4. Sekarang kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang bentuk umumnya ya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, tadi kita udah ketemu ax kuadrat itu sama dengan berapa? 4. Berarti 4 kuadrat ditambah bx-nya tuh berapa? 8 dalam kurung 4 karena x-nya itu 4 ditambah c-nya 6. Coba kita hitung sama-sama ya. 4 kuadrat sama dengan 16. Kita kurangi 8 dikali 4 32. Ditambah 6. 16 dikurangi 32 berapa? 16 dikurangi 32 Negatif 16. negatif 16 ditambah 6 sama dengan 10. Negatif 10. Negatif 10. Oke. Sekarang kita udah ketemu ya. Jadi nilai minimumnya itu sama dengan X. Nilai minimumnya itu sama dengan 4 dan sumber sebenarnya ada di titik minus 10. Oke. Sekarang ibu mau ngasih soal yang mau ke depan boleh ya. Yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x plus 5. Tentukan koordinat titik puncaknya. Oke, ada yang mau jawab ke depan? Boleh. Coba sekarang cari ininya YP-nya. YP sama dengan
Nah, coba sekarang masukkan nilainya. Tadi X udah ketemu berapa? 2. Oke, ditambah B-nya berapa? X-nya? Ya, tambah C. C-nya berapa? C-nya 5. Coba cari. Stop, sekarang jumlahkan. Oke. Kurang jadi apa? Ditambah 5. Coba jadi berapa? Coba jelaskan Siti Masa. Jadi XP-nya itu 2. Dan YP-nya itu di 1 nilai. Nah, dengan kita mengetahui, kita bisa menentukan keluar titik puncaknya. Terima kasih buat Siti Masa, tepuk tangan. Nah, jadi dari yang tadi sudah dijelaskan oleh siswa, kita jadi mengetahui koordinat titik puncaknya ada di 2,1. Nah, mempelajari tentang fungsi kuadrat, kita akan melakukan evaluasi dengan Kahoot. Nah, ada nggak yang mau ke depan? 5 orang aja. 4 orang aja. Boleh ke depan. Menjawab seseorang soal ya. Kita buka dulu Kahoot-nya. Ini. Sok jawab. Benar ya. Sok siapa lagi yang mau jawab ini? Iya benar. Yang mau jawab ini? Oke. Salah. Ya, gak apa-apa. Tapi rata-rata kalian menjawabnya dengan benar. Coba duduk kembali. Lagi ya, untuk kita membuktikan apakah benar titik puncak pada fungsi ini tuh di 2,1. Kita buktikan ya dengan menggunakan GeoGebra. X kuadrat dikurangi X plus 5. Nah, tadi berapa titiknya? Berapa? 2,1. Nah, kita buktikan ternyata benar teman-teman. Titik puncak pada X kuadrat min 4X plus 5 ada di 2,1. Nih, 2 titiknya di sini, 2,1-nya di sini. Berarti terbukti ya. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi kuadrat adalah fungsi matematika yang menghasilkan grafik berbentuk parabola. Parabola ini bisa mengganggu ke atas ataupun ke bawah tergantung koefisiennya. Lalu fungsi kuadrat juga memiliki titik puncak yang merupakan nilai maksimum dan nilai minimum yang tadi sudah dijelaskan. Serta sumbu simetri yang parabola menjadi 2 bagian simetrik yang tadi ini. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai materi fungsi kuadrat. Semoga materi ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Ibu tutup pembelajarannya. Ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa? Coba kamu memimpin doa. Dobe